Back to the Future adalah salah satu film fiksi ilmiah fenomenal yang pernah dibuat. Ada beberapa fakta tentang trilogi Back to the Future yang mungkin belum Anda ketahui. Mulai dari siapa yang awalnya dipilih sebagai Marty McFly, hingga alasan mengapa Crispin Glover tidak muncul dalam sequelnya. Namun, perjalanan dari halaman skrip ke layar lebar untuk klasik fiksi ilmiah tersebut tidaklah mudah, yang melibatkan bantuan dari seorang sutradara legendaris serta pemecatan yang terkenal. Berikut adalah 10 hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang trilogi Back to the Future yang dibintangi oleh Michael J. Fox dan Christopher Lloyd. Robert Zemeckis mendapatkan inspirasi untuk film tersebut dari buku tahunan SMA ayahnya. Robert Zemeckis dan Bob Gale bertemu saat menjadi mahasiswa di sekolah film legendaris USC pada awal 1970-an. Dua Bob itu menjadi dekat, bersatu dalam cinta mereka terhadap epik besar gaya Hollywood lama pada era yang lebih dikenal dengan gaya pengarahan auteur. Pasangan ini singkatnya bekerja sebagai tim penulis televisi, tetapi meninggalkan pekerjaan berbayar tinggi itu untuk menyutradarai film, termasuk ide untuk film Perjalanan Waktu. Namun mereka kesulitan menemukan referensi yang mereka butuhkan untuk ceritanya. Sebagai gantinya, mereka bekerja pada 2 film pertama yang disutradarai Zemeckis, yang keduanya gagal di box office. Saat setelah rilis film kedua, Gale mengunjungi keluarganya di St. Louis dan dirinya melihat buku tahunan SMA ayahnya. Melihat betapa berbedanya dirinya dari ayahnya yang menjadi presiden kelas, dia bertanya-tanya bagaimana kedua orang itu akan bersahabat di SMA, menanam benih untuk alur cerita dinamika keluarga film itu. Steven Spielberg membantu mewujudkan film pertama itu. Steven Spielberg bertemu Zemeckis dan Gale setelah memberikan presentasi di USC dan menjadi mentor bagi tim tersebut. Dia menjadi produser eksekutif untuk 2 film pertama Zemeckis dan menyutradarai naskah yang mereka tulis bersama, komedi era Perang Dunia Kedua, yang merupakan kegagalan kritis dan komersial pertama Spielberg. Namun Spielberg tetap mendukung pasangan itu dan menunjukkan minat awal pada film Perjalanan Waktu mereka. Hollywood tidak tertarik, dan film itu terkenal ditolak oleh setiap studio beberapa kali. Pada era di mana komedi dengan pemeran remaja cenderung vulgar, para eksekutif studio menganggap naskahnya terlalu lembut dan manis, sementara eksekutif Disney menolaknya karena kemungkinan romansa inses antara Marty dan ibunya selama periode 1950-an. Spielberg menawarkan untuk membuat film itu di Amblin, perusahaan produksinya yang baru di Universal Pictures, di mana ia memiliki hubungan dekat dengan eksekutif Sid Shepard. Setelah Zemeckis akhirnya sukses menyutradari Romancing the Stone, kesepakatan itu terwujud dan Zemeckis menyutradarai film tersebut, ditulis bersama oleh kedua Bob dan Spielberg sebagai produser eksekutif. Spielberg lah yang selama praproduksi menolak beberapa saran Universal, termasuk mengubah nama film menjadi Spaceman from Pluto. Film-film tersebut tidak pernah menjelaskan bagaimana Marty dan Doc Brown bertemu. Namun, para pembuat film pasti memiliki latar belakang untuk bagaimana duo terkenal itu bertemu. Pada tahun 2011, Gale memberitahu Mental Floss bahwa mereka bertemu pertama kali
Setelah Marty remaja yang tertarik dengan cerita-cerita yang ia dengar tentang si penemu misterius dan mungkin berbahaya itu, masuk ke lab Doc secara diam-diam. Doc menangkapnya sedang beraksi, tetapi merasa senang ketika Marty mengaku minatnya pada pekerjaan Doc dan memberinya pekerjaan paruh waktu membantu eksperimennya. Tetapi Doc Brown yang muncul di layar berbeda dengan versi skrip. Dia disebut Profesor Brown dalam skrip awal, dan alih-alih Einstein si anjing, dia memiliki sahabat simpanse bernama Sham. Universal menuntut untuk mengubah keduanya, memberitahu para produser bahwa tidak ada film dengan simpanse yang pernah menghasilkan uang. DeLorean tidak ada dalam skrip asli juga. Salah satu mobil paling terkenal dalam sejarah Hollywood itu adalah hasil dari masalah produksi. Dalam skrip asli, Doc menggunakan lemari es di belakang truk pickup sebagai mesin waktu. Tetapi gagasan Doc bergerak dengan mesin yang besar menjadi masalah, sehingga Zemeckis datang dengan gagasan memasukkan mesin waktu itu ke dalam sebuah mobil. Pemilihan DeLorean sedikit bercanda di antara para produser karena desainer mobil yang sangat terkenal itu baru-baru ini ditangkap atas tuduhan narkotika dan perusahaannya akan segera bangkrut. Mobil yang digunakan dalam film itu sering rusak, tetapi para produser menolak untuk menggantinya, bahkan setelah tawaran sponsor terakhir dari Ford Motors untuk menggantikannya dengan Mustang. Apakah John DeLorean ikut dalam lelucon menggunakan mobilnya yang terkenal itu tidak dapat diandalkan atau tidak? Dia adalah penggemar, bahkan menulis surat terima kasih kepada Gale. Lebih dari 20 tahun kemudian, Spielberg dan George Lucas akan menggunakan gagasan lemari es super itu dalam film Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Eric Stoltz dipecat 6 minggu setelah syuting dimulai. Pilihan pertama Zemeckis dan Gale untuk peran Marty McFly adalah bintang Family Ties Fox. Ketika mereka mendekati produser acara tersebut untuk melihat apakah mereka bisa mengubah jadwal produksi mereka untuk memungkinkan mereka meng-cast Fox, mereka menolak. Sejumlah aktor lain dipertimbangkan termasuk Johnny Depp. Eksekutif Universal mendorong untuk aktor Eric Stoltz, bahkan setuju untuk membiarkan produser mengganti peran itu jika dia tidak berhasil. Sudah jelas bagi para produser dalam beberapa minggu bahwa mereka telah membuat kesalahan. Stoltz, setelah berperan dalam drama Glass Mask, membawa intensitas yang suram ke dalam film komedi. Dia bersikeras agar para pemeran dan kru memanggilnya Marty setiap saat untuk membantunya tetap dalam karakter, dan dia bertengkar dengan sebagian dari pemeran dan kru, terutama Tom Wilson yang memerankan Biff Tannen. Produser-produser itu memaksa Universal memenuhi janjinya dan mulai mencari pengganti yang mungkin dengan putus asa. Mereka mendekati produser Family Ties lagi, dan karena kehamilan bintang Meredith Baxter Birney telah mengubah jadwal produksi acara tersebut, mereka memperbolehkan Zemeckis dan Gale untuk menawarkan peran itu kepada Fox yang dengan antusias menerima tawaran tersebut. Sementara perjanjian sedang disusun, Stoltz seolah-olah adalah orang yang sudah dijatuhi hukuman mati di lokasi syuting karena kru, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, diminta untuk mengambil gambar di sekitarnya untuk beberapa adegan kunci, sampai akhirnya Stoltz diberitahu bahwa ia telah dipecat. Fox melakukan tugas ganda selama syuting film pertama. Karena syuting Family Ties bersamaan dengan Back to the Future selama 3 bulan, Fox memiliki jadwal syuting yang sangat melelahkan. Dia syuting acara TV pada siang hari sebelum bergegas ke lokasi syuting Back to the Future untuk syuting hingga hampir fajar. Seperti yang ia catat dalam memoarnya pada tahun 2003,
Pada saat itu, saya akan naik ke belakang van produksi dengan bantal dan selimut, dan supir lain akan membawa saya pulang, kadang-kadang benar-benar membawa saya ke apartemen dan menjatuhkannya saya ke tempat tidur. Saya tidur 2 atau 3 jam sebelum supir nomor 1 muncul kembali di apartemen saya, membuka dengan pintu kunci yang saya berikan, menyeduh kopi, menyalakan shower, lalu membangunkan saya untuk memulai proses semuanya lagi. Para produser sendiri berada di bawah tekanan setelah syuting selesai. Saat preview awal menjanjikan, Universal memajukan rilis film dari akhir Agustus ke Juli, meninggalkan hanya 9 minggu dari akhir produksi hingga hari rilis. Mereka terburu-buru menyelesaikan penyutingan film yang sebenarnya hanya mengandung kurang dari 34 adegan efek khusus. Crispin Glover tidak muncul dalam sequel karena perselisihan gaji. Aktor yang bergejolak yang memerankan ayah Marty, George, berselisih dengan Zemeckis selama syuting film pertama dan dikabarkan marah dengan akhir film tersebut. Dia menuntut kenaikan gaji untuk sequel, lalu menolak kenaikan yang dianggapnya tidak memadai dari produser. Zemeckis dan Gale memutuskan untuk menggunakan rekaman Glover dari film pertama dalam sequel, sambil juga mencari aktor baru yang mengenakan protesis untuk terlihat seperti Glover untuk beberapa adegan baru. Glover menggugat produser yang akhirnya menyelesaikan kasus tersebut dengan membayar lebih dari $500.000. Gugatan tersebut juga mengarah pada perubahan aturan serikat untuk Screen Actors Guild terkait penggunaan gambar seorang aktor tanpa kompensasi yang memadai. Film kedua termasuk telur Paskah untuk penggemar cerdas. Versi alternatif Hill Valley 1985 yang dikembalikan oleh Doc dan Marty di Back to the Future Part 2 sangat berubah. Ada berita utama di surat kabar Hill Valley Telegraph yang mengumumkan rencana Nixon untuk maju untuk periode kelima. Toko barang antik yang dikunjungi Marty di film ini memiliki jendela penuh dengan barang-barang 80-an, termasuk komputer Apple asli tahun 1984, rekaman Ronald Reagan, dan boneka Roger Rabbit yang berbicara sebagai penghormatan kepada Who Framed Roger Rabbit, film revolusioner yang disutradarai Zemeckis di antara film Back to the Future pertama dan kedua. Dan ketika Doc dan Marty melakukan perjalanan ke tahun 2015, Marty melihat billboard yang mempromosikan film Jaws 19 disutradarai oleh Mark Spielberg, nama anak sulung Spielberg. Pada tahun 2015, untuk merayakan ulang tahun ke-30 dari premiere film pertama, Universal Pictures merilis trailer palsu untuk Jaws 19. Dan setting Cafe 80s tahun 2015 termasuk sebuah tempat bermain video di mana Marty bertemu dengan dua anak sedang bermain game, termasuk Elijah Wood muda, membuat debut layar lebarnya. Setting untuk film ketiga adalah ide dari Fox. Saat syuting film pertama, Zemeckis telah bertanya kepada Fox ke era mana yang ingin dia kunjungi, dan Fox mengusulkan Wild West. Ketika Zemeckis dan Gale mulai menulis sequelnya, mereka menyertakan setting abad ke-19 sebagai bab terakhir dalam film itu. Namun mereka segera menyadari bahwa memadatkan banyak alur cerita dalam satu film adalah tidak mungkin dan memutuskan untuk membuatnya menjadi film ketiga yang mandiri. Dalam gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dua sequel tersebut difilmkan secara berurutan dengan syuting berlangsung hampir setahun dengan hanya satu jeda 3 minggu di antaranya. Selama syuting film ketiga, Zemeckis seringkali melakukan pengambilan gambar di siang hari
di Northern California dan menghabiskan malamnya di luar penyuntingan atau ruang dubbing untuk film kedua 300 mil jauhnya di Los Angeles. Para produser sangat menentang film Back to the Future lainnya. Dengan film atau serial TV yang nampaknya selalu populer, yang mungkin akan dibuat sequel atau reboot, para penggemar trilogi ini bisa tenang mengetahui bahwa itu tidak akan terjadi, setidaknya selama kedua Bob itu masih hidup. Menurut Zemeckis, kontrak asli tahun 1984 yang dia dan Gale tanda tangani dengan Universal Pictures dan Amblin Entertainment milik Spielberg memberi mereka kata terakhir dalam hal film-film masa depan. Itu tidak bisa terjadi sampai kedua Bob dan saya mati, katanya. Dan kemudian saya yakin mereka akan melakukannya, kecuali ada cara bagi pewaris kami untuk menghentikannya. Gale juga sama-sama bersikeras, terutama mengingat diagnosis Parkinson Fox yang secara signifikan telah membatasi aktingnya dalam beberapa tahun terakhir. Gagasan membuat film Back to the Future lain tanpa Michael J. Fox, kamu tahu, itu seperti berkata, aku akan memasak makan malam steak untukmu dan aku akan menahan dagingnya, kata Gale di konvensi penggemar tahun 2008. Namun, bukan berarti bahwa pasangan ini telah selesai sepenuhnya dengan dunia Back to the Future. Sejauh tahun 2004, para pencipta telah mendiskusikan kemungkinan Back to the Future sebagai musikal panggung. Setelah satu dekade pengembangan, musikal tersebut seharusnya awalnya ditayangkan pada, tentu saja, tahun 2015 sebelum ditunda. Musikal akhirnya mengadakan debutnya pada Maret 2020 di Manchester Opera House dengan buku yang ditulis oleh Zemeckis dan Gale serta musik oleh Alan Silvestri, komposer trilogi aslinya. Pertunjukan tersebut ditutup secara prematur karena pandemi COVID-19, tetapi produser telah mengumumkan pindah ke West End London pada musim gugur 2021. Demikianlah beberapa fakta tentang trilogi Back to the Future yang mungkin belum Anda ketahui. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.